Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan ini pertemuan keempat kitab Syarhul Waraqat. Di hari ini kita akan masuk dalam penjelasan syarah ta'rif al-fiqh yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala Syekh Abdullah ibn Fauzan hafizahullah ta'ala syarh at-ta'rif. Qaluhu ma'rifatuh. Al-ma'rifatu tashmilul yaqini wadh-dhanni wal yaqinu huwa ma udrika idrakan jaziman kama'rifati anna as-salawati khamsin wa anna as-salawati khamsin khamsun wa anna az-zina muharramun wadh-dhannu ma udrika ala wajhi rajih Tanwin ala wajahin rajihin kama fi kathirim min masailil fiqhi mithlu ma'rifati annal witra sunnatun ala madhhabil jumhuri wa anna zakata غير واجبة في الحليل في خلي المباح على أحد الأقوال والمراد بالمعرفة هنا الظن لقوله التي طريقها الاجتهاد فهو صفة للمعرفة لا لأحكام الشرعية إذ لو كان صفة للأحكام لا دخل في التعريف معرفة المقلد لأنه يعرف الأحكام التي طريقها الاجتهاد بالتقليد فإذا جعلناه صفة للمعرفة خرج المقلد إذ يسير التعريف الفقه هو معرفة التي طريقها الاجتهاد والمقلد ليست معرفته عن طريق الاجتهاد بل عن طريق التقليد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الورقات. Hasan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal fiqh istilahan yang kemarin ya, kita ulang dulu sedikit. Fikih secara istilah adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyati, mengetahui hukum syar'i, allati tariquhal ijtihad, yang jalannya adalah ijtihad. Yaitu dia mengenal hukum ini dari jalur apa? Ijtihad. Syarh ta'rif, pengertian, penjelasan ta'rif. Qauluhu ma'rifah. Perkataan penulis di atas tadi ma'rifah. Al-ma'rifah tastamilul yakin waddon. Kata ma'rifah itu mencakup yang diketahui secara yakin atau diketahui secara apa? Don. Don itu 50 ke atas. 51 sampai 99 itu namanya don. Paham kan? Yang diketahui secara don itu sangkaan kuat. Iya, sangkaan kuatnya. Apa itu yakin? Apa itu don? Beliau bilang, waddon wal yakin huwa ma udrika idrokan jaziman. Yakin adalah apa yang diketahui dengan pengetahuan yang pasti. Dengan pengetahuan yang pasti. Jazm. Tidak ada keraguan sama sekali. Kama arifati seperti pengetahuan kita. Anna sholawati khamsun. Bahasanya sholat itu ada berapa? 5. Ini kan pengetahuan kita terhadap ini apa? Idrokan apa?
jazim. Iya. Wa anna zina maharam. Zina itu haram. Ini keyakinan yang pasti. Riba haram. Sementara don ma udrika ala wajhin rajih. Sementara don apa yang diketahui secara rajih. Tahu secara rajih? Yaitu itu tadi ana bilang 51 sampai 99. Itu namanya kan masih ada kemungkinan yang lainku kuat. Kan begitu? Makanya tidak 100 dia. Kalau yakin sudah 100. Kalau ini sebelum 100 di atas 50. Kama fi kathirin min masailil fikih. Sebagaimana dalam kebanyakan dari masalah apa? Fikih. Misal bercontohkan. Mengetahui bahwasanya witir itu adalah sunnah menurut madhab mayoritas. Paham kan? Ya kita tidak jazm. Tapi menurut pendapat yang kuat, dia adalah apa? Sunnah. Wa anna zakat ghairu wajib fil huli mubah. Dan ilmu kita terhadap zakat tidak wajib pada perhiasan yang mubah. Ala hadil aqwal. Atas salah satu pendapat. Ya kan? Kita kan mengetahui ini dari salah satu apa? Pendapat. Iya. Wal muradu bil ma'rifah huna. Dan yang diinginkan dengan ma'rifah di sini adalah ad-dhan. Jadi tadi itu fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Mengetahui hukum syar'i yang jalurnya adalah apa? Ijtihad. Jadi yang dimaksud dengan ma'rifah yang ada dalam pengertian itu adalah apa? Adalah apa? Don. Makanya belum tidak pakai kata ilm. Paham kan? Belum tidak pakai kan kata ilm. Tapi pakai kata apa? Ma'rifah. Supaya bisa bermakna don atau bisa bermakna apa? Yakin. Kan kalau ilm bermakna yakin. Paham kan? Dan yang diinginkan dalam pengertian dalam fikih ini adalah bermakna don. Liqaulihi karena beliau berkata allati tariquhal ijtihad. Yang jalurnya itu diketahui lewat ijtihad. Dia bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Ya kan? Kalau tentang sholat 5 waktu kan tidak perlu orang bersungguh-sungguh. Langsung tahu, oh 5 waktu wajib. Paham kan? Ini jalurnya ijtihad. Akorina dari pengertian ini menunjukkan ma'rifah di situ bermakna apa? Don. Fahya sifatun li ma'rifah. Itu allati tariquhal ijtihad. Itu sifat untuk ma'rifah. La lil ahkam syar'iyyah. Bukan sifat untuk hukum syar'i. Paham kan? Bukan sifat untuk hukum apa? Syar'i. Karena kalau dia karena laukana sifatan lil ahkam, seandainya dia sifat untuk hukum, ladakhala fit ta'rifi ma'rifatul muqallid. Maka akan masuk dalam pengertian fikih ini ilmunya si muqallid. Orang yang bertaklid. Paham? Kalau antum bilang dia adalah sangkaan mengetahui hukum syar'i yang jalurnya adalah ijtihad. Dalam artian ini allati tariquhal ijtihad adalah terkait dengan hukum. Paham kan? Maka akan masuk siapa? Muqallid. Karena orang muqallid juga ketahui hukum. Paham? Kan tahu orang muqallid. Orang yang tidak tahu mengambil dalil. Dia sholat misalnya. Kan dia tahu hukum kan? Dia angkat tangan dalam sholatnya. Dia sholat witir misalnya dia katakan sunnah. Jalurnya apa itu? Kan begitu. Kalau kita masukkan di dalam pengertian ini bahwa allati tariquha al-ijtihad, dia adalah sifat untuk hukum, maka akan masuk siapa? Muqallid. Bukan sifat untuk ma'rifah. Paham ini? Kan bisa dua ini sebenarnya. Ini allati tariquha al-ijtihad. Boleh sifat untuk ahkam asyariyah. Boleh juga adalah sifat untuk apa? Ma'rifah. Dipahami ini? Tapi sebenarnya dari sisi susunan bahasa, tentunya ini allati tariquhal ijtihad sifat untuk siapa? Ma'rifah. Bukan sifat untuk apa? Al-ahkam asyariyah. Tapi intinya bisa mengarah ke itu. Bisa sifat untuk ahkam syariah, bisa juga sifat untuk apa? Ma'rifah. Kalau kita jadikan dia sifat untuk ma'rifah, berarti dia adalah sifatnya untuk orang yang tahu hukum dengan cara berijtihad. Paham kan? Alim, yang alim.
Tapi kalau kita jadikan dia adalah sifat untuk ahkam syariah, ya orang muqallid juga tahu hukum syar'i. Tapi dia tahu dari mana? Kan bukan dari dia yang mencari pendalilannya. Dia hanya ikut, dia tahu hukum kan ikut siapa? Ikut alim. Ini penjelasan. Bisa mengarah ke ma'rifah, bisa mengarah ke mana? Ke ahkam syariah. Tapi kita jadikan itu sifat untuk siapa? Ma'rifah. Bukan sifat untuk ahkam syariah. Untuk mengeluarkan muqallid. Karena orang muqallid tidak dikatakan faqih. Orang muqallid tidak dikatakan apa? Faqih. Ini akan lebih jelas nanti sebenarnya kalau dalam pembahasan nanti yang akan datang di ujung kitab. Iya. Kata beliau, idlau kana sifatan lil ahkam, karena kalau dia sifat untuk hukum, la dakhala fi ta'rif ma'rifatul muqallid. Akan masuk dalam pengertian fikih ini, al dalam ta'rif itu maksudnya kembali ke fikih. Akan masuk dalam pengertian, maksudnya pengertian fikih tadi. Si muqallid, ahli taklid. Kenapa? Li'annahu ya'riful ahkam. Karena dia juga mengetahui hukum. Allati tariqu hal ijtihad bitaklid. Yang jalurnya juga dengan bersungguh-sungguh, tapi caranya apa? Taklid. Dia bukan mengambil istimbat sendiri, tapi taklid kepada orang yang mengambil istimbat. Tapi intinya dia juga cari hukum. Dia bertanya, apa hukum ini? Kan ijtihad juga namanya. Tapi cara dia berijtihad, bukan dia yang berdalil. Yang berdalil adalah siapa? Si mujtahid, dia hanya ikut. Fa'idha ja'alnahu sifatan lil ma'rifah kharajal muqallid. Kalau kita jadikan dia sifat untuk ma'rifah, maka keluar siapa? Orang yang bertaklid. Jadi orang yang bertaklid tidak dinamakan faqih ketika itu jadinya. Ya, ityasiru ta'rif, karena jadilah ta'rifnya ketika kita koitkan ke situ, al-fiqhu huwal ma'rifatu allati tariqu hal ijtihad. Fikih adalah dia mengetahui sesuatu jalurnya lewat apa? Ijtihad. Wal muqallid laisat ma'rifatuhu tariquha an tariqil ijtihad. Sementara muqallid dia mengetahui hukum tapi jalurnya bukan ijtihad. Tapi apa? Bal an tariqit taklid. Bahkan dia mengetahui hukum dari jalur apa? Taklid, hanya ikut kepada si alim. Kama sayati insyaallah taala fi akhiril warqat. Sebagaimana nanti akan datang insyaallah taala di akhir warqat tentang pengertian mujtahid dan muqallid. Tentang pengertian mujtahid dan muqallid serta mufti wal mustafti. Kan itu lawan. Ada si mufti yang memberikan fatwa dan ada mustafti yang meminta fatwa. Akan datang nanti lebih jelas nanti di sana perbedaan antara mujtahid dan muqallid. Perbedaan antara mujtahid dan muqallid. Berikutnya. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وقوله الأحكام الشرعية أي المأخوذة من شرع المبعوث به النبي من الشرع المبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كالواجب كالوجوب والاستحباب والحرمات وغيرها والحرمة وغيرها. Kata beliau rahimahullah wa qawluhu, dan ucapan dari beliau tadi al-ahkam syariah. Hukum syari apa maksudnya? Ay al-ma'khudatu minasyar'i. Yaitu yang diambil dari syar'i. Al-mab'utsu bihin nabiyyu. An-nabiyyu naib fa'il dari al-mab'utsu. Yang nabi diutus dengannya. Paham artinya? Yang nabi diutus dengannya. Kal wujub, seperti wajib, itu namanya hukum syar'i. Wal istihbab, sunnah, itu namanya hukum syar'i. Wal hurma, haram, itu namanya hukum apa? Syar'i. Wa ghairiha, dan selainnya dari hukum-hukum apa? Syar'i. Kharaja bihil ahkamul aqliyati wa qayyidu biasa wa qayyidu syar'iyyati kharaja bihil ahkamul aqliyati kama aqliyatu
Kama'rifati annal wahida nisful itsnaini wal ahkamu hissiyatu kama'rifati annan naru harrotu Panjang harrotu wal adiyatu kanuzulil matari ba'dar ra'di wal barki. Ba'rodi wal barki. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa qaidus syar'iyyah. Kan tadi kan mengetahui hukum syar'i. Paham kan? Itulah fikih, mengetahui hukum apa? Syar'i. Maksudnya apa? Kharaj bihi al-ahkam. Qaid ini, mengetahui hukum syar'i, qaid ini ya mengeluarkan hukum akliyah. Mengeluarkan hukum akli. Jadi orang mengetahui hukum akli secara akal itu belum dinamakan faqih. Iya. Seperti apa misalnya? Kama'rifah seperti dia tahu anal wahid nisful itsnain. Satu itu setengah dari dua. Ya kan? Kalau dua itu berapa? Ada berapa satunya? Kalau dia bilang dua, ada berapa satunya? Dua. Berarti satu apanya? Secara apa itu? Secara akal, tidak perlu bilang apa dalilnya kalau satu itu setengah dari dua. Karena itu hukum apa? Akli. Wal ahkamul hissiyah. Demikian pula keluar dengan ketentuan hukum syar'i, keluar dengannya hukum hissiyah. Hukum yang bisa dilihat, diindra. Hukum yang diindrai. Kama'rifati seperti mengetahui anan naru harroh. Seperti orang tahu bahwa api itu panas. Apakah butuh dalil kalau api itu panas? Paham kan? Cukup dia sentuh. Oh, panas. Dipahami ini? Itu namanya hukum apa itu? Hissiyah. Ada. Ini belum dinamakan faqih. Faqih itu kalau dia tahu hukum syar'i. Bukan hukum hissiyah. Demikian pula wal adiyah. Hukum adat. Kebiasaan. Kanuzulil matar. Seperti misalnya. Turunnya hujan. Ba'da ro'ti wal bar. Setelah petir dan kilat. Biasanya begitu. Itu namanya hukum apa? Hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan. Orang yang tahu itu tidak dinamakan apa? Faqih. Karena yang faqih itu mengetahui hukum apa? Syar'i. Berikutnya. Thumma qala syarih wa qawluhu allati tariquha li ijtihadu. Tariquha li ijtihadu. Taqaddama annahu sifatul lil ma'rifati wal makna allati tariqu thubutiha wa dhuhuriha al ijtihadu alladhi huwa badlul jihadu huwa badlul juhdu huwa badlul juhdi li idraki hukmi syar'i hukmin syar'i mislu an-niyatu wajibatun fil wudu'i wal fatihatu wajibatun fis salati sirriyah wal jahriyatu ala ahadul aqwa wal jahriyati ala ahadul aqwali ala ahadil aqwali wa ghairu dhalika min masailil khilafi wa amma ma tariquhul qat'i mislu as-salatu wajibatun kecuali putus berarti antum baca putus mislu as-salatu titik dua Ustaz. Mislu salati wajibatun wa zina muharramun wa ghairu dhalika minal masailil qat'iyati fala tusamma ma'rifatuha fikhan fil istilahi ala ma dhakarahul musannifu
li'anna ma'rifatan dzalika Tidak ditanwin. li'anna ma'rifata dzalika yashtaruka yashtarika fi Fi'il mudhari. yashtaraka Jangan diubah sebelumnya. yushtari Enggak diubah. yashtarika. Itu yang diurus. Fi'il mudhari. Ada alat penasab? Lihat bukunya. Oh, bukan ini Ustaz. Bukan domir. Ka itu istaroka. Istaroka yashtariku. Yashtariku fihal khossu wal ammu fal fikhu bihada ta'rifi la yatanawalu illa fikhul mujtahidi mujtahidu Mujtahid di fikhul mujtahidi hada huwa ta'rifu usulul fikhi bi'tibari mufradaihi wa amma ta'rifu tsani wa huwa ta'rifuhu bi'tibarihi alaman ala hadzal fannil muayyani fa sayadhkuru al-musannifu ba'da al-kalami ala al-ahkami asy-syar'iyyati wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Kemudian terakhir dari penjelasan ta'rif qauluhu allati tariquhal ijtihad. Perkataan penulis jalurnya adalah ijtihad. Taqaddama telah lewat. Annahu sifatul lil ma'rifah. Ini sifat untuk ma'rifah. Maknanya adalah allati tariqu tsubutiha wa dhuhuriha al-ijtihadu. Itu jalur ditetapkannya, jalur nampaknya itu hukum adalah ijtihad. Sekarang tinggal apa itu ijtihad? Alladhi huwa, yang ijtihad itu adalah badlul juhdi. Mengerahkan kemampuan. Mengerahkan kemampuan liidroki hukum syar'i, untuk mengetahui hukum syar'i. Itu namanya berijtihad. Kita mengeluarkan kemampuan kita untuk mengetahui hukum syar'i. Apa ini hukumnya? Itu namanya berijtihad. Contoh, misal kata beliau contohnya an-niyatu wajibatun fil wudu. Niat itu wajib dalam wudu. Ya tidak ada hadis yang mengatakan niat adalah wajib. Maksud langsung begitu. Supaya langsung diketahui. Tidak. Kita cari dulu dalilnya, kita kerahkan kemampuan, baru kita petik darinya, ternyata niat itu adalah wajib dalam wudu. Wal fatihatu wajibatun fi sholati sirriyah wal jahriyah ala ahadil aqwal. Fatihah adalah wajib pada sholat sirriyah dan jahriyah. Ada satu pendapat, maksudnya ini pendapat mayoritas. Yang tidak mengatakan wajib itu hanya pendapat Hanafiyah. Ya. Wa ghairu dzalika min masailil khilaf. Dan selain itu dari masalah-masalah yang diperselisihkan. Paham kan? Kan kalau masalah ijma' kan sudah qat'iyah. Iya kan? Ini kita ambil masalah ini adalah dari masalah yang khilaf. Yang ada perselisihannya. Iya. Wa amma ma tariquhal qat'. Adapun apa yang jalurnya adalah pemastian. Mitul sholati wajibatun. Seperti sholat adalah wajib. Zina muharram, zina adalah haram. Wa ghairi dzalika min masailil qat'iyah, dan selainnya dari masalah-masalah yang qat'i, fala tusamma ma'rifatu haqiqatan fil istilah. Maka tidak dinamakan fikih. Dan maka mengetahuinya tidak dinamakan fikih berdasarkan istilah. Atas apa yang disebut oleh penulis. Kenapa? Li'anna ma'rifata dzalika yashtariku fihal khas wal am. Karena mengetahui hal itu berserikat antara orang khusus dan orang umum, antara muqallid dan mujtahid. Ya kan? Orang awam tahu zina itu haram. Orang alim juga tahu zina itu apa? Haram. Mengetahui itu bukan fikih namanya. Kan itu masalah jelas. Fal fiqhu bihadza ta'rif, maka fikih dengan pengertian ini la yatanawalu illa fiqhul mujtahid. Maka tidak mencakup kecuali fikihnya siapa? Orang yang mujtahid. Paham kan? Itu bilang fuqaha. Kalau bilang fuqaha berarti dia ahli ijtihad. Itu maksudnya. Kalau bilang fuqaha berarti dia adalah ahli ijtihad. Jelas kan? Muqallid tidak dibilang apa? Fuqaha. Hadza huwa ta'rif usul fikih, inilah pengertian usul fikih bi'tibari mufradai, dilihat dari kosakatanya. Wa amma ta'rifu tsani, adapun pengertian kedua
Wa huwa ta'rifun bi'tibari alaman, yaitu pengertiannya kalau dilihat dari nama ala hadal fanni, untuk fan ini al-muayyan yang tertentu. Fasayat kuruhul musonifu ba'dal kalami ala lahkami syariah. Maka akan disebut oleh penulis setelah beliau berbicara atas hukum-hukum syar'i. Wallahu a'lam. Jadi nanti akan datang saatnya. Lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-ahkamu syar'iyyatu wal ahkamu sab'atun al-wajibu wal mundubu wal mandubu Panjang. wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu was sahihu wal batilu. Al muradu bil ahkami al ahkamu syar'iyyati allati taqaddama dzikruha fi ta'rifil fiqhi wal ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al man'u wa minhu qila li qada'i hukmi lil qada'i hukmu li'annahu yamna'u min ghairil maqdi ghairil maqdi wal hukmu qada'i al qada'u. Qala Ibnu Athir al ahkamu al hukmu al ilmu wal fiqhu wal qada'u bil adli wa ala al makna al awwalu ja'a qawlu Jarir abani hanifatan tidak ditanwin. Abani hanifata ahkimu sufaha'akum inni akhafu alaikumu an aqdaba wa yadhharu min hadzal ma'na al-lughawi annana idza qulna hukmullahu fi hadhihi Enggak di. Hukmu Allahu. Iya, salah. Hukmu apa? Sebagai apa? Sebagai mubtada. Iya. Terus Allah mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih baca apa? Hukmullahi fi hadhil mas'alatil wajibu. Al-wujubu. Dia sebagai khobar. Famaknahu annahu qada fiha bil wajibi wa maknal mukallafu min mukhalifatihi. Apa itu? Wa mana al mukallaf. Wa bisa juga wa man annahu qada fiha bil wujubi wa mana al mukallafa. Wa mana al mukallafa min mukhalifatihi. Mukhalafatihi. Baik, sampai situ. Kata beliau al-ahkam syar'iyyah. Berikutnya lagi beliau jelaskan sebelum beliau jelaskan nanti makna usul fikih, hukum-hukum syar'i. Kata Imam Al-Juwayni rahimahullah, wal ahkamu sab'ah. Hukum-hukum syar'i itu ada 7. Ini beliau masukkan di dalamnya ahkam taklifiyah dan ahkam al-wad'iyah. Karena hukum itu secara umum terbagi 2. Ada ahkam wad'iyah dan ada ahkam apa? Taklifiyah. Beliau gabungkan menjadi 1. Hukum itu ada 7. Pertama al-wajib, akan dijelaskan nanti satu-satu apa itu wajib. Wal mandub, wal mubah, wal mahdur. Kalau mubah, mandub sunnah ya. Mau mubah, wal mahdur haram, makruh, was sahih, wal batil, dan yang batil.
Sahih yang sahih sah. Batil lawan dari sahih tidak sah. Nanti akan dijelaskan satu-satu itu apa maknanya semuanya. Apa maknanya semuanya. Beliau bilang wal muradu bil ahkam, yang diinginkan dengan ahkam di sini kan beliau bilang tadi ahkam syariah. Apa itu hukum? Al ahkam maksudnya di sini adalah ahkam syariah. Allati taqaddama dzikruhu fi ta'rifil fiqh. Yang telah lewat penyebutannya dalam pengertian fikih. Wal ahkam jam'u hukmin. Ahkam itu jama' dari kata hukum. Hukum jamanya ahkam. Wa lughatan, ahkam secara bahasa adalah al-man'u, menahan, menghalangi. Wa minhu qila lil qada hukmun. Oleh karena itu dikatakan kepada qada hukum. Sesuatu yang telah ditetapkan itu berarti hukum. Sesuatu yang telah diqada berarti itu hukum. Kenapa? Li'annahu yamna'u min ghairil maqdi. Karena dia menghalangi dari selain yang dihukumi. Misalnya ini dihukumi haram. Berarti selainnya tidak masuk. Ini dihukumi mubah. Berarti tidak halal. Tidak haram. Paham kan? Karena makna hukum secara bahasa adalah apa? Al-man, melarang, menahan yang lain. Wal hukmu al-qada, sama sinonimnya. Hukum itulah qada. Qala Ibnu al-Athir, berkata Ibnu al-Athir, al-hukmu al-ilmu wal fiqhu wal qada bil adil. Hukum itu adalah ilmu, fikih dan menetapkan dengan adil. Itu lebih bilang hukum. Wa alal ma'na al-awwal ja'a qaulu Jarir. Di atas makna yang pertama datang ucapan Jarir. Itu makna yang pertama tadi apa? Al-man'u. Paham? Makna yang pertama tadi apa? Al-man'u. Karena makna yang kedua al-qada. Paham kan? Makna yang ketiga, makna yang kedua al-qada. Di atas makna yang pertama itu maknanya al-man'u. Perkataannya Jarir, abani hanifata ahkimu supahaakum, inni akhafu alaikumu an aghdab. Lihat, apakah Bani Hanifah ahkimu supahaakum. Apa makna ahkimu di sini? Al-man'u. Makna ahkimu di sini al-man'u, yaitu wahai abani Hanifata. Wahai Bani Hanifah, ahkimu supahaakum. Tahanlah orang-orang bodohnya kalian. Saya sungguh khawatir atas kalian. Saya akan marah. Dipahami ini? Jadi, abani Hanifah. Wahai Bani Hanifah, ahkimu supahaakum. Tahan orang-orang bodohnya kalian. Jadi makna ahkimu adalah apa? Imna'u. Paham kan? Mana yamna'u, imna'u fil amr. Wa yadharu min hadzal ma'na lugawi, nampak dari makna secara bahasa ini, annana idza qulna, bahasanya kalau kita bilang hukmullahi fi hadhil mas'alah al-wujub. Hukumnya Allah dalam masalah ini adalah wajib. Apa artinya? Ma'nahu fa ma'nahu, maka maknanya annahu qada fiha bil wujub. Bahasanya Allah menetapkan padanya akan apa? Dengan kewajiban. Wa mana al mukallaf min mukhalafatihi. Itu dia. Dan melarang si mukallaf hamba untuk menyelisihinya. Kan dibilang kan Allah hukumi wajib. Berarti mukallaf dilarang untuk menyelisihinya. Karena makna hukum apa? Melarang. Menahan. Jelas tadi maknanya. Ini secara bahasa. Secara istilah sekarang. Allah Ta'ala wal hukmu istilahan ma dalla alaihi khotibus syar'i. Khitabu panjang. Pokoknya dilihat baik-baik. Alaihi khitabus syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina min talabin atau takhirin atau wada'in atau wad'in. Karena kalau hukum wal hukmu istilah
Sementara hukum secara istilah. Hukum secara istilah. Menurut pengertian syar'i. Madalla alaihi khitabus syar'i. Apa yang ditunjukkan oleh khitab syar'i. Khitab syar'i maksudnya dalil syar'i. Khitab syar'i maksudnya apa? Dalil syar'i. Apa yang ditunjukkan oleh dalil syar'i. Dari Quran ataupun sunnah. Demikian pula nanti ijma'. Demikian pula apa? Qiyas. Dan juga qaul sahabat. Di atas pendapat yang mengatakan qaul sahabat adalah hujjah. Apa yang ditunjukkan oleh khitab syar'i. Dalil syar'i. Al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafin. Yang terkait dengan perbuatan orang yang dibebani hukum syar'i. Tahu mukallaf? Mukallaf artinya orang yang dibebani hukum syar'i. Iya. Min tolab berupa perintah. Tolab di sini belum takbir dengan tolab, belum tak takbir dengan amr. Supaya mencakup. Kan ada tolabut tarki, tolabul fi'il. Berupa perintah, ada perintah untuk melakukan, ada perintah untuk meninggalkan. Perintah untuk melakukan maksudnya amar, perintah untuk meninggalkan maksudnya nahi. Au tahyir atau berupa tahyir, pilihan. Pilihan di sini bisa masuk padanya yang mubah. Paham kan? Bisa masuk juga padanya apa? Mubah. Itu tahyir. Au wad'in. Wad'in ini masuk padanya tadi as-sahih wal batil. Masuk padanya apa? As-sahih wal batil. Jadi, apa yang belum katakan ini, masuk itu ya semua yang disebut oleh penulis. Saya ulangi ya. Tolab. Tolab bisa amr. Dah? Bisa nahi. Kalau amr, bisa amr jazim, amr ghair jazim. Bisa perintah wajib, bisa perintah sunnah. Nahi, bisa larangan haram, bisa larangan makruh. Kemudian takhir, mubah. Berarti sudah masuk kan? Berarti tadi sudah ada wajib, sunnah, terus makruh, mahdur. Ya kan? Terus mubah. Sudah kan? Masuk semua dari kata tolap itu. Dan takhir. Kemudian wad'in atau yang diletakkan hukumnya tidak diperintah tapi diletakkan sebagai tanda. Ini masuk di dalamnya apa? Adalah as-sahih wal batil. Jadi ini pengertiannya. Hukum. Beliau kan coba langsung sebutkan jenis yang tadi. Hukum itu adalah wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, sahih, batil. Pengertiannya itu contoh langsung itu. Pengertiannya madalla alaihi kitabus syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min tolab. Kata tolab masuk wajib, sunnah, haram, makruh. Au takhir, mubah. Au wad'in, sahih, batil. Paham kan? Sahih, batil. Jelas ini? Jadi ini pengertian itu masuk semua yang disebutkan oleh penulis tadi. Di atas. Terus. Wamisluhu qawluhu ta'ala. Wamisaluhu Aku cetakan itu. Wamisalus. Jadi harus lihat baik-baik. Intinya baca kitab itu sebenarnya ketelitian dalam melihat dengan cepat. Wamithaluhu qawluhu ta'ala wa aqimus salata fahada khitabun min asy-syar'i dalla ala wujubi iqamatis salati wa hadha al-wujubu huwal hukmu wal muradu bi khitabish syar'i al-kitabu was sunnati. Al-kitabu was sunnatu. Baik. Kata beliau contohnya firman Allah Ta'ala aqimus shalah. Inilah dibilang kitab syar'i. Ini bilang kitab syar'i. Quran. Dalla ala wujubi iqamati shalah. Menunjukkan atas wajibnya mendirikan salat. Karena ini dan kewajiban inilah yang dinamakan hukum. Paham kan? Tadi kan hukum itu adalah kitab syar'i. Nah, inilah kitab syar'i. Wajib ini salat. Wajib ini namanya apa? Hukum. Ini contoh awal ini. Yang diinginkan dengan kitab syari adalah kitab dan sunnah. Terus Hafizahullah wa qawluna bi af'alil mukallifina. Kalau mukallif Allah. Kalau mukallif kan yang membebani. Ini yang dibebani. Mukallaf.
mukallafina al-muradu bihi jami'u a'malul A'mali. jami'u a'malil jawari wa in kanat al-af'alu tuqabala bil aqwali bil itlaqil urfi Fi. bil itlaqil urfi wa hadha yukhriju ma ta'allaqu bi zawatihim falaysa maqsudan kaqoulihi ta'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum wa kharaja bihi ma ta'allaqu bil i'tiqadi falaysa hukman bihadal istilahi. Ya, sampai situ. Cukup. Mukallaf besok lagi karena ada sambungan setelahnya lagi. Wa qauluna, perkataan kami, bi af'alil mukallafin. Perkataan kami tadi yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan hamba. Mukallaf artinya hamba. Jin dan manusia. Yang diinginkan dengannya adalah seluruh amalan anggota badan. Itu namanya perbuatan. Walaupun wa in kanatil af'al adalah tuqabilu bil aqwal fil itlaqil al-urfi. Walaupun pada dasarnya af'al itu lawan dari ucapan berdasarkan penggunaan secara uruf. Tapi di sini yang dimaksud dengan af'al di sini adalah perbuatan anggota badan, apakah mulut, ucapan ataupun apa? Tangan, kaki, dipahami ini af'al. Jadi walaupun secara urufnya kebiasaan kalau bilang af'al lawan dari apa? Ucapan. Tapi di sini maksud semuanya. Ucapan dengan lisan atau ucapan dengan hati atau anggota badan. Masuk semuanya, perbuatannya. Iya. Wa hadza yukhriju ma ta'allaqu bidawatihim. Ini untuk mengeluarkan apa yang terkait dengan zat mereka. Jadi ini hukum syar'i tidak terkait dengan badan kita, tapi terkait dengan perbuatan kita. Tidak ada kaitannya dengan hitam, putih, paham kan? Pendek, tinggi. Tidak ada yang bilang, ini aqimus sholat, wajib sholat. Oh, khusus yang kulit putih. Atau yang tinggi saja. Kalau yang masih pendek, tidak wajib. Tidak ada hubungannya dengan apa? Zatnya kita, badan kita. Dia hubungannya dengan apa? Perbuatan. Falaisa maksudan, bukan itu yang dimaksudkan. Kaqouli ta'ala walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian dan telah membentuk kalian. Tidak ada kaitannya dengan bentuk dan ciptaan kita. Wa kharaja bihi ma ta'allaqa bil itiqad. Dan keluar juga dengannya, kan tadi kan af'al mukallafin. Berarti keluar apa? Apa yang terkait dengan apa? Itiqad, keyakinan. Falaisa hukman bihadal istilah. Maka dia tidak masuk dalam hukum dengan istilah ini. Dengan istilah ini. Wal mukallafun setelahnya insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah.